Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema kedua, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran ke-1. Anak-anak jangan lupa berdoa sebelum belajar. Ayo mengamati. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus-menerus dijaga keseimbangannya dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo membaca. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna, seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung cendrawasih matikawat adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi karena langka tadi ya, berkurang terus jumlahnya karena diadakan perburuan. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Ingat anak-anak, Indonesia memiliki ribuan jenis hewan di darat dan di air. Hewan adalah sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan selain untuk memenuhi kebutuhan manusia, juga sebagai ciri identitas bangsa Indonesia. Hewan harus dijaga dan dirawat agar tetap terjaga kelestariannya, agar hewannya tidak punah, harus dijaga dan dirawat. Di sini adalah contoh-contoh hewan langka yang dilindungi di Indonesia. Yang pertama, komodo. Nah, ada dilindungi di Pulau Komodo. Ada badak bercula 1, dilindungi di ujung kulon. Cendrawasih tadi hewan khas Papua ya. Yang berikutnya adalah anoa, hewan khas dari Sulawesi. Lalu ada harimau Sumatera dan orang hutan. Ini adalah hewan-hewan atau satwa yang dilindungi di Indonesia. Karena
Dilindungi, kenapa dilindungi? Karena jumlahnya yang semakin berkurang atau jumlahnya sedikit, jadi harus dilindungi. Ayo membaca. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna indah dan cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur melekat di daun, kemudian matang dan menetas. Setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva atau ulat membentuk kepompong. Nah, ini gambar kepompongnya ya, terbungkus. Yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai 3 minggu. Jadi sampai 2-3 minggunya menjadi kepompong. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Jadi kupu-kupu ini, nah lihat sayapnya sangat indah sehingga orang pada suka berburu kupu-kupu. Nah makanya, sekarang kita jarang melihat kupu-kupu, ya, karena jumlahnya sudah semakin sedikit. Ingat pertama-tama itu tadi kupu-kupu bertelur ya. Telur itu nanti menjadi ulat. Ulat baru menjadi kepompong. Manfaat kupu-kupu bagi manusia adalah membantu penyerbukan tanaman. Kita lanjut berikutnya. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu di Indonesia banyak ragamnya atau jenisnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Di sini ada kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua. Belum pernah lihat nih begini. Berikutnya, kupu-kupu raja ditemukan di daerah Jawa dan Sumatera. Nah, ada yang namanya kupu-kupu raja. Lagi kupu-kupu trogon ya ditemukan di Kalimantan. Inilah jenis kupu-kupu langka ya. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Makanya, anak-anak, kalau lihat kupu-kupu jangan ditangkap ya. Biarkan mereka hidup bebas dan berkembang biak. Kalau kita tangkap, takutnya nanti kupu-kupunya nggak ada lagi atau punah ya. Kita harus menjaga dan merawatnya. Anak-anak, tugas hari ini adalah menjawab pertanyaan bacaan halaman 48 sampai 50. Lalu mengerjakan halaman 52 nomor 1 sampai 3. Dilanjut dengan tugas berikutnya adalah membuat poster yang berisi ajakan menyayangi dan merawat hewan ya. Posternya bebas, yang penting temanya tentang ajakan menyayangi dan merawat hewan ya. Bu Guru sudah memberikan contoh nih seperti ini posternya. Nah, anak-anak bisa mengikuti atau membuat jenis yang lain ya sesuai kreasi anak masing-masing. Buatlah posternya di buku gambar ya. Nah, jangan lupa untuk diwarnain agar lebih menarik. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.